saya akan menjelaskan bagaimana cara mengembangkan dan memahami atribut control charts atau bagan kendali atribut. Jadi kita mulai dari alur kerjanya terlebih dahulu. Untuk membangun sebuah bagian atribut ada 4 tahapan sekuensial yang harus kita lakukan. Yang pertama ada identify critical operations. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu area kerja atau karakteristik produk mana yang paling krusial dan dominan mempengaruhi penilaian kualitas. Yang kedua ada classify the data type, yaitu kita wajib memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah data hitungan atau discrete yang kita sebut atribut, bukan data ukur kontinu seperti berat atau panjang. Ketiga ada select the correct chart. Di tahap ini, kita memilih jenis bagian kendali yang paling sesuai dengan kondisi sampel dan jenis kecatatan produk kita. Keempat, yaitu establish trial control limits. Nah, terakhir, kita menghitung batas kendali awal, yaitu UCL, centerline, dan LCL. Itu menggunakan rumus statistik berbasis plus minus 3 standar deviasi dari data historis proses. Lalu sebelum kita masuk ke pemilihan bagan, ada satu pemahaman dasar dari buku Foster yang sangat krusial dan seringkali tertukar, yaitu perbedaan antara defective dan defect. Defective artinya kita menilai produk secara keseluruhan. Apakah produk ini gagal atau lolos? Contohnya, sebuah lampu. Itu opsinya ya hanya mati atau hidup. Sedangkan defect adalah jumlah kesalahan spesifik pada satu unit produk. Contohnya, pada satu panel bodi mobil, ada beberapa banyak jumlah goresan atau noda cat dari pabriknya. Nah, berdasarkan dua konsep tadi dan ukuran sampelnya, kita bisa menggunakan matriks di kanan bawah ini untuk memilih bagian kendali yang tepat. Yang pertama ada P-chart, yaitu kita menggunakan ini jika ingin mengukur proporsi atau persentase unit yang cacat atau defektif, di mana ukuran sampelnya itu berubah-ubah atau variabel. Yang kedua ada NP chart, yaitu kita gunakan untuk mengukur jumlah total unit cacat, namun dengan syarat ukuran sampelnya selalu tetap atau konstan. Yang ketiga ada C chart, itu digunakan untuk menghitung jumlah total noda atau cacat pada satu unit dengan ukuran sampel yang tetap. Yang keempat dan terakhir ada U chart, itu digunakan untuk menghitung rata-rata noda atau cacat per unit, di mana ukuran sampelnya itu dapat berubah-ubah. Jadi kesimpulannya, pemilihan bagan kendali atribut ini itu sepenuhnya bergantung pada dua hal, yaitu apa yang kita hitung dan bagaimana ukuran sampelnya. Dengan bagian ini, kita bisa memantau variasi proses discrete secara objektif. Selanjutnya dalam atribut charts ini tuh pemilihan charts yang tepat bergantung pada dua hal utama. Jadi yang pertama itu defect itu jumlah cacat. Nah kalau defektif itu jumlah unit yang cacat. Jadi yang kedua itu apakah ukuran sampel ini konstan atau enggak. Jadi dari sini tuh kita tahu mau pakai C chart itu tuh defect sampel konstan. Nah kalau U chart itu defect sampel nggak konstan. Nah terus juga ada NP chart itu defektif sampel konstan. Terus juga ada P chart defektif sampel nggak konstan. Jadi kesimpulannya pemilihan chart itu harus sesuai dengan jenis dan data dan kondisi sampel agar pengendalian kualitas itu lebih akurat. Selanjutnya di sini ada reliability models yang menjelaskan gimana suatu sistem itu tetap berfungsi tanpa adanya gagal. Jadi pertama itu series reliability. Jadi semua komponen itu harus bekerja. Jika satu gagal, sistemnya itu juga ikut gagal. Jadi sehingga itu semakin banyak komponen semakin rendah reliabilitas. Nah, yang kedua itu ada parallel reliability. Nah, sistem tetap berjalan meskipun ada komponen yang gagal karena ada backup. Nah, ini tuh membuat sistem lebih andal tapi biayanya lebih tinggi. Yang ketiga itu measuring reliability itu menggunakan failure rate. Nah itu mengukur seberapa sering kegagalan terjadi dalam periode tertentu. Nah yang keempat itu juga MTTF atau mean time to failure, itu menunjukkan rata-rata waktu sebelum produk gagal. Jadi semakin kecil failure rate, nah semakin lama produk itu bertahan. Nah yang terakhir itu ada sistem availability. Jadi itu mengukur seberapa sering sistem siap digunakan dengan mempertimbangkan waktu kerusakan dan waktu perbaikan. Jadi kesimpulan itu reliability itu nggak hanya bergantung pada kualitas komponen, tapi juga desain sistem dan juga kecepatan perbaikan. Saya akan mempresentasikan hasil analisis dari Case Decision Science Institute National Conference. Analisis ini menggunakan P-chart untuk mengevaluasi konsistensi proses peer review terhadap 174 paper yang disubmit ke konferensi tersebut.
Dalam 1 tahun konferensi, tercatat sebanyak 174 paper disubmit oleh para peneliti dari seluruh dunia. Setiap paper dikirimkan kepada maksimal 3 reviewer yang kemudian memberikan penilaiannya. Ada 4 kemungkinan hasil reviewnya. Yang pertama, R atau reject, artinya papernya ditolak sepenuhnya. Kedua, T atau table topic, artinya paper diterima dalam format presentasi mini atau diskusi meja. Ketiga, F atau full session, artinya paper diterima untuk dipresentasikan secara penuh. Dan yang keempat, FY atau full session, artinya sekaligus direkomendasikan untuk masuk dalam kontes best paper. Namun ada beberapa paper yang memiliki kolom reviewernya kosong, artinya reviewer yang bersangkutan tidak mengembalikan hasilnya sehingga diberlakukan sebagai missing value dalam analisis. Mengapa kita menggunakan P-chart untuk kasus ini? Karena data atributnya reject atau tidak reject, ukuran sampelnya bervariasi antar subgrupnya, dan mengukur proporsi non-conforming. Untuk formula batas kontrolnya ada di slide. Analisis yang dilakukan ada 5 langkah. Yang pertama, mendefinisikan defect, membagi subgrup, menghitung paper, menghitung batas kontrol, lalu memplot hasilnya dan menginterpretasikannya. Untuk hasil pengolahan data, dari 174 paper yang disubmit, setelah mengabaikan missing value-nya, diperoleh total 432 ulasan valid dari para reviewer, dan dari jumlah tersebut terdapat 49 ulasan dengan hasil reject, sehingga rata-rata proporsi reject atau paper 49 dibagi 432 yang menghasilkan sekitar 11,3%, artinya rata-rata 1 dari 9 ulasan menghasilkan penolakan. Data kemudian dibagi menjadi 7 subgrup, masing-masing mencakup 25 paper. Seperti yang bisa dilihat pada tabel, nilai P atau proporsi reject untuk setiap subgrup berkisar antara 5,26% pada subgrup 7 hingga 13,64% pada subgrup 2. UCL atau batas kontrol atas berkisar di antara 23 hingga 25%, sementara LCL atau batas bawah kontrolnya bernilai 0 untuk semua subgrup karena perhitungan menghasilkan nilai negatif yang akhirnya dibulatkan ke 0. Seluruh subgrup adalah dalam kontrol, jadi tidak ada satu pun subgrup yang melampaui batas kontrol. Sumber horizontal menunjukkan 7 subgrup dan sumber vertikal menunjukkan proporsi reject dalam persen. Garis merah putus-putus di bagian atas adalah UCL, yaitu batas kontrol atas. Garis merah tipis di bawah adalah LCL yang bernilai 0. Garis hijau horizontal di tengah adalah P-bar atau garis tengah yang menunjukkan rata-rata keseluruhan sebesar 11,3%. Garis biru dengan titik-titik adalah proporsi reject aktual di setiap subgrup, dan bisa dilihat bahwa semua titik biru berada di antara UCL dan LCL sehingga tidak ada yang menembus batas. Untuk hasil temuannya, temuan pertama prosesnya dalam kendali. Temuan pertama dan yang paling utama adalah seluruh 7 subgrup berada di antara batas kontrol statistik, berarti proses peer review di konferensi DSI berjalan secara stabil dan terprediksi secara statistik. Yang temuan kedua, common cost variation, jadi variasi yang diamati dari proporsi reject terendah 5,26% hingga tertinggi 13,64% merupakan common cost variation atau variasi acak yang alami. Temuan yang ketiga, P-bar-nya konsisten dengan P-bar sebesar 11,3%, jadi disimpulkan bahwa standar penolakan antar reviewer cukup konsisten sepanjang 174 paper. Dan temuan yang keempat, subgroup 7 layak dikaji, jadi proporsi reject terendah pada subgroup 7 yaitu paper 151 hingga 174 sebesar 5,26%, jauh di bawah rata-rata. Meski masih dalam batas kontrol, pertanyaan yang perlu dikaji lebih lanjut adalah apakah ini mencerminkan kualitas paper yang memang lebih baik pada batch akhir, atau ada kemungkinan reviewernya menjadi lebih toleran di akhir sesi penilaian. Baik, selanjutnya pada bagian interpretasi data untuk pengambilan keputusan dan kesimpulan strategis, Case Decision Science Institute National Conference itu menunjukkan bahwa data bukan hanya sekedar angka, tetapi alat penting untuk membantu manajer mengambil keputusan yang lebih tepat dan juga strategis. Analisis data itu digunakan untuk melihat pola, mengurangi ketidakpastian, serta membantu organisasi menentukan prioritas tindakan berdasarkan fakta, bukan asumsi. Nah, hasil interpretasi itu menunjukkan bahwa keputusan yang didukung oleh data itu mampu meningkatkan efektivitas operasional, kualitas pelayanan, dan juga efisiensi organisasi secara keseluruhan. Secara strategis, case ini tuh menegaskan bahwa keberhasilan organisasi modern itu sangat bergantung pada kemampuan mengintegrasikan perspektif lintas fungsi seperti operation, marketing, engineering, dan juga supply chain dalam membaca serta memanfaatkan data. Perusahaan yang mampu menerjemahkan data menjadi insight strategis itu akan lebih cepat beradaptasi dengan perubahan besar, meningkatkan kualitas keputusan, dan juga menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Jadi di era persaingan saat ini, data-driven decision making itu bukan lagi sebuah pilihan, tetapi merupakan kebutuhan utama organisasi agar mereka bisa tetap unggul.